Lagi-lagi sekarang kita mau bahas soal permerekan nih Jis ya. Ya. Ini kayaknya Kebun Desain jadi YouTuber ataupun kreator yang banyak banget nih ngebahas atau paling banyak ngebahas soal daftar merek. Paling banyak sih Kebun Desain nih. Katanya ada hal apa lagi nih soal pendaftaran merek? Ada aturan baru lagi. Aturan baru lagi. Ya, jadi habis libur panjang, libur lebaran, masuk langsung disuguhkan dengan berita aturan DJKI baru katanya gitu. Wah. Setelah lihat-lihat infonya gitu, wah ini ada aturan lagi nih kayak gitu ya. Kalau ini sih ada bagusnya, tapi mungkin ada jeleknya. Ini berarti plus minus lah ya. Plus minus kalau ini. Sekarang. Yaitu sekarang WNA atau warga asing atau bule bisa daftar merek. Bisa daftar, bukan? Tanpa harus bikin PT. Tanpa harus bikin PT sekarang. Sebelumnya kan yang saya tahu bisa WNA bisa daftar merek, tapi harus bikin PT di Indonesia gitu kan syaratnya. Sebelumnya triknya adalah bikin PT di Indonesia, biar nanti pengajuan atas nama PT. Iya, artinya kan dia jadi investasi lah di Indonesia ya, ngebangun pabrik kayak gitu ya. Bener. Ngebangun PT kayak gitu. Nah sekarang tanpa harus ngebangun PT. Benar. Oke. Bener sih, jadi ada plus minusnya kalau ini. Ada plus minusnya ini mah. Mungkin DJKI mungkin ngincer positifnya mungkin. Karena banyak, kalau saya lihat sih ya, banyak di Shopee aja banyak penjual-penjual asing kayaknya sih di Shopee ini. Tapi tetap nama brandnya mah nama brand lokal, ngambil kata-kata lokal, ngambil nama-nama daerah lokal, kota-kota lokal gitu. Ya sempat itu kita bahas ya. Ya. Soal penjual-penjual luar negeri kayak gitu, terutama penjual Cina ya di Shopee ya. Ya Cina terutama bener. Bahasanya itu masih sangat baku ya. Ya kalau kita chatting bahasanya baku. Bahkan terakhir kali itu kan kalau di Shopee itu upload produk biar lebih menarik kan ada semacam upload video lah. Wah, kok yang biasanya kan yang review produk itu kan orang Indonesianya. Ini orang bule review produknya. Iya. Wah, ini mah kayaknya brand dari luar nih gitu, kan, nyamar. Biasanya kita tuh beli produk di marketplace kan lihat reviewnya ya, komentarnya ya. Oh, komentarnya bagus, terus udah banyak tuh komentarnya, berarti udah banyak yang beli, akhirnya kita ikut beli. Ya benar. Nah ini yang komentar kita lihat ini mah kayak buzzer ya. Ya kayak buzzer, bener. Mungkin karena banyak nih orang luar negeri yang jualan di Indonesia, mungkin ngincer nggak tahu nih ngincer positifnya gimana nih. Akhirnya dibuka lah ini sistem baru ini, bahwa WNA boleh daftar merek tanpa harus buka PT, nanti mereknya atas nama pribadi. Nanti ketika pengajuan cukup melampirkan namanya KITAS. KITAS itu kartu identitas sementara. Ya. Dimana untuk WNA yang mau tinggal sementara di Indonesia itu dapat KITAS. Nah itu bisa dipakai buat daftar merek ternyata sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Ya dulu nggak bisa ya. Ya positifnya banyak brand di Indonesia lah gitu ya. Mungkin dari pajak pendaftaran mereknya gitu. Dalam artian uang registrasinya. Terus mungkin harapannya juga minimal nih buka lowongan atau apa gitu ya. Tapi kalau kita lihat sisi buruknya, tapi ini kan nggak bikin PT gitu. Iya, kalau PT kan kesannya itu lebih banyak orang yang terserap lah, tenaga kerja kayak gitu ya. Ya harus ada timnya lah, kalau PT itu kan berbasis tim lah. Kita tuh mikirnya pasti wah ini minimal ada 2 orang, ada 3 orang gitu. Ya bahkan lebih kayaknya PT mah kayak gitu lebih ya. Lebih lah bener. Kalau ini kan perorangan gitu. Iya perorangan dan skupnya bisa jadi sangat kecil Jis. Ya. Kayak UMKM lah gitu. Ya UMKM gitu, tapi pemiliknya bule gitu. Dengan tim yang sangat kecil gitu. Ya mungkin bisa jadi tim yang 5 orang isinya kayak gitu loh. Ya. Ya misalkan 2 asing, 3 lokal kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Yang bantuin lokalnya kayak gitu dan
Tapi kan 3 orang ini kecil. Kalau PT kan kesannya kayaknya bisa deh 10 orang kayak gitu kan. Lebih banyak lagi gitu. Lebih dari 10 misalnya kayak gitu. Kalau PT kayak gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan ya, takutnya malah jadi eksploitasi, jadi banyak kita juga jadi konsumennya doang gitu. Iya. Takutnya sih itu gitu. Iya. Harusnya sih ada perizinan, oke lah dia daftar merek itu terus dia dapat izin usaha, tapi usahanya harusnya bisa dia kontribusi pajak sih seharusnya ya. Pajak sih benar-benar. Seharusnya bisa, harusnya terawasi oleh sistem itulah yang dia kontribusi untuk pajak lah. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu diakalin, rugi sih sebenarnya, kita agak rugi sih. Nah, minus itu tuh. Ya. Nah ini tuh berkaitan sama pajak marketplace sebenarnya. Jadi kalau misalkan kan ada katanya sih mau ada aturan baru lagi nih, pajak marketplace, di mana pemerintah bisa melihat penjual-penjual di marketplace yang saldonya banyak katanya gitu, dia bisa lihat tuh. Nah kayaknya sih ngincer yang luar negeri ini, kayaknya, mungkin maksudnya, karena yang luar negeri penjualannya kan gede-gede karena modalnya banyak gitu, promosinya banyak. Iya. Mungkin iklan di Shopee-nya banyak sehingga dia di atas terus tuh. Nah mungkin ngincer itu juga pemerintah ini gitu. Jadi ada orang luar negeri jualan di Indonesia gak kena pajak karena dia jualannya pakai marketplace. Gak terdeteksi gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah kita pajakin aja marketplace-nya gitu. Biar kita tahu nih seller mana nih yang paling gede, nanti berapa persen gitu pajaknya gitu. Iya benar. Akhirnya ke situ, tapi jadinya kena juga yang seller lokalnya. Iya yang lokalnya kan aturannya kan buat semua umum, marketplace kayak gitu ya, umum. Semua akun gitu, bener. Semua akun. Ya lokal juga kan jualan di situ juga kayak gitu ya. Iya akhirnya jadi kena semua akhirnya gitu. Iya sih. Gimana ya, plus minus sih bener sih. Plus minus akhirnya. Belum lagi kalau misalkan dia impor banyak, bisa kan kena cukai tuh. Tapi ada juga di mana kita beli ke Shopee nih, ada kita beli satu barang tapi dikirimnya dari luar negeri. Nah itu cukup aneh tuh. Itu kok pakai cukai atau enggak tuh gitu. Oke. Iya sih pakai cukai atau enggak ya. Iya ada tuh yang PO 14 hari katanya. Pas di track dikirim dari mana, negara mana misalkan. Kok dari luar negeri gitu kan. Padahal kita cuma beli satu gitu, terus harganya murah. Iya. Aneh juga sih ya. Aneh. Nah itu kena imigrasi atau enggak tuh, kena kantor cukai atau enggak gitu. Atau jangan-jangan selundupan gitu kan? Iya. Oke. Ya udahlah, soalnya aturannya sudah begitu tuh ya. Ya aturan udah launching ya. Aturannya udah launching. Ya kita mah ya udah ya terpaksa harus ngikut aturan karena kita penggunanya gitu kan. Ya. Orang yang butuhnya gitu. Nah, misal karena aturannya begitu nih Jis, dan teman-teman orang WNA, teman-teman warga negara lain yang sedang tinggal di Indonesia gitu kan banyak banget. Saya kan sering nonton YouTuber Korea, Jepang, yang tinggal di Indonesia ya. Yang bule-bule yang tinggal di Indonesia gitu kan. Terus buka usaha mereka kayak gitu ya. Nah, misalkan pengen daftar merek nih Jis, teman-teman bule nih. Lewat Kebun Desain nih, sekalian kan mereka bantu juga nih UMKM lokal kayak Kebun Desain nih yang buka jasa misalkan kayak gitu. Udahlah, kontribusinya nih buat bisa. Terus ini. Ya. Belinya ke Kebun Desain aja deh, ke warga lokal kayak gitu yang ngurusin perjasaannya kayak gitu. Nah bisa nggak dibantu nih sama kita? Bisa. Buat teman-teman WNA atau mungkin yang bosnya WNA terus nyuruh teman-teman cariin jasa daftar merek, nah bisa rekomendasiin Kebun Desain ya. Nanti kita bantuin dicariin nama merek yang sekiranya peluangnya tinggi gitu ya. Dan nanti kita bantuin submit ke DJKI-nya gitu. Yang mau order silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang banget, tinggal WA nomor yang tadi aja. Tapi jangan lupa juga bayar pajak buat kontribusi negara Indonesia tentunya ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.